ini pesannya dari ini kita. Loli itu anaknya dan sampai saat ini ada di dalam kartu keluarga, nggak pernah dicoret-coret. Abang bisa dijelasin lebih rinci mungkin kronologis kemarin waktu Loli dijemput dan alasannya, terus dijemputnya kenapa harus sama pihak-pihak gitu, dan kenapa mungkin harus di live-in juga mungkin gitu. Kalau jadi bukan jadi gini, Nikita itu adalah orang yang bertanggung jawab secara hukum dan dia yang berhak atas anaknya. Dia datang untuk membawa anaknya pulang. Entah ada apa, anak itu tidak mau, sehingga kita memerlukan persuasif. Jadi supaya tidak terjadi masalah, karena di dalam proses hukum, mereka yang lagi dalam proses hukum, kita datangkan untuk melihat. Mereka tidak terlibat apa-apa. Jadi aparat penegak hukum, siapapun yang kita suruh hadir, itu adalah sebagai saksi. Yang melakukan, mengambil, membawa pulang, atau membawa ke suatu tempat itu adalah Nikita Mirzani. Teknis dia serahkan kepada kakaknya yang laki-laki untuk masuk untuk berkomunikasi. Jadi tidak ada itu penjemputan, itu bohong semua. Saya kok yang berkomunikasi. Saya datang, ceritanya begini, saya datang di apartemen yang pertama kali saya cari security. Saya tanya ke security, masih ada di kamar sana. Oke, mana kepala pengelola? Oke, kepala pengelola nama ibu siapa, lupa nih, ada namanya sama saya telepon ibu tidak lama datang. Bu, ini ada anak di bawah umur yang secara hukum ada di wilayah apartemen ibu. Ini ibunya, namanya Nikita Mirzani. Dia ingin membawa anaknya untuk pulang, untuk kembali. Nah, tapi supaya kami tidak melanggar hukum, kami mohon izin kalau sampai anak ini tidak mau dibawa. Kan gitu ceritanya. Nah, pertama yang ibu harus tahu, yang saya mau tanyakan, seseorang menempati apartemen itu pasti ada dasar hukumnya. Kalau dia tidak beli, berarti dia adalah pemilik. Kalau tidak pemilik adalah penyewa. Kalau penyewa pasti ada dasarnya, artinya ada bukti. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang anak di bawah umur bisa ada di sini? Sedangkan Nikita Mirzani tidak pernah menyewakan tempat itu untuk ditempati anaknya. Kagetlah ibu itu. Kalau itu anak di bawah umur. Oke, ini anak di bawah umur, ini buktinya akte kelahirannya, ini buktinya kartu keluarga bahwa dia anaknya Nikita Mirzani. Oh, itu anak masih 16 tahun. Oke, saya mau izin naik ke atas. Diizinkan. Yang membuka pintu yang pertama adalah security. Bukan kita, karena yang punya hak itu adalah rumahnya pengelola. Pengelola mengizinkan security masuk ke dalam, digedor, dibuka pintunya. Karena mungkin entah ada apa, terjadilah protes. Ada telepon segala macam sehingga ini anak tidak mau. Yaitu urusannya kakaknya Nikita. Karena dia laki-laki, jadi ya komunikasi antara paman sama anak sampai meyakinkan. Nah, itulah kejadiannya. Jadi tidak ada upaya paksa, itu bohong semua. Karena tidak mungkin kita membawa upaya paksa anak. Itu anak dijemput sama Nikita. Dibawa kembali. Nah kan itu terlihat histeris juga ya pas dijemput itu kenapa? Iya. Alasannya? Ya biasalah kalau tiba-tiba orang anak histeris itu nanti kita jelaskan. Yang jelas mungkin kaget tiba-tiba ada mamanya datang di depan pintu apartemennya saja. Tapi respon Loli sendiri tuh langsung histeris atau mungkin nanya dulu, Bang? Kan maksudnya enggak Dia tidak mau, awalnya dia tidak mau. Oh, nolak. Jadi segini ya. Kalau dia itu memang menolak secara total, tidak mungkin kita bisa bawa. Ya, ya memang kita perlu persuasif. Cukup lama menjelaskan ke dia. Nggak ada apa-apa, nah. Katanya si pamannya Loli ya, kakaknya Niki. Karena saya bilang yang boleh masuk adalah Nikita, pamannya Loli. Lain-lain silakan melihat, menyaksikan kalau tidak ada terjadi apa-apa. Dan semuanya itu jadi saksi, nggak terlibat apa-apa. Jadi ibu mengambil anaknya kok jadi masalah. Nah, kalau misalnya ada aparat, itu adalah bagian supaya kami juga tidak dipermasalahkan. Mereka menjadi saksi, kita tidak pernah mukul orang. Kita juga tidak pernah merusak, uang itu dibuka sendiri pintunya. Tidak ada satupun
yang rusak di dalam tempat itu, dan itu ada videonya, ada buktinya sama saya, dikirim oleh pengelola. Jadi pengelola juga mengirimkan tanda bukti barang-barang, semua barang-barang divideokan, diserahkan. Jadi nggak ada masalah. Kalau soal histeris ya itulah biasa seorang anak tiba-tiba ketemu mamanya mungkin ya, karena ya mungkin selama ini ada ketegangan, ya itu biasa bagi saya, nggak ada masalah. Tapi Bang sendiri menyangka nggak atau kaget nggak Bang sama responnya Loli sebegitunya gitu Bang? Ya itu seorang anak yang lama nggak ketemu terus seperti itu, ya udah saya kan tidak mau terlalu menyuruh dia diam atau mungkin saya marah-marah, tidak. Saya suruh kakaknya tenangin kemenangan. Jadi ditenangin, yang nenangin itu adalah Herti. Bang, itu kan dua kali terjadi hari pertama. Kalau hari pertama kita sama saya dan itu terjadi miss dengan malam itu saya masuk, ternyata di situ ada orang dan dia merasa sebagai pemilik. Saya bilang, Pak, kalau Bapak pemilik, bagaimana Bapak ada orang anak saya ada di sini? Dasarnya apa dia nyewa di sini? Katanya yang nyewa orang lain. Ya kalau yang nyewa orang lain ya suruh keluar saja Pak dari situ. Itu kan apartemen Bapak. Kan saya simpel. Ya sama dengan kemarin juga saya simpel dengan pengelola. Pengelola saya bilang, ibu yang punya ini apartemen, ibu yang punya aturan. Orang kalau yang menempati apartemen Bu, syaratnya itu adalah dia pemilik. Kalau dia tidak pemilik, dia adalah penyewa. Dan kalau dua-duanya tidak ada Bu, terus bagaimana ibu biarin? Oh iya, tolong ibu bantu saya mengeluarkan anak ini supaya kita tidak terjadi keributan karena ini rumahnya ibu. Itulah ceritanya, sehingga pengelolanya yang membawa itu, yang menjelaskan kepada Loli itu adalah pengelola. Kita semua itu nonton. Nonton, barulah keluar setelah dia mau digendong sama orang. Kalau tidak salah yang menggendong itu salah satunya adalah papanya sendiri. Digendong, ditutupin, dia dibawa. Ya teriak-teriak biasa lah. Buktinya dia juga ikut di mobil. Buktinya dia juga, walaupun dia teriak-teriak, dia masih bisa berkomunikasi. Artinya setelah udah itu akhirnya jelas nggak Bang, ini Loli itu menempati apartemen itu atas nama siapa maksudnya? Atas nama orang lain ya, sehingga karena satu ya, jadi setiap anak ini pembelajaran. Anak yang di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum kecuali atas persetujuan ibunya atau ibunya yang melakukan. Kalau dia sewa belum bisa, belum waktunya dia sewa sendiri. Bang, itu kan antara apartemen dengan rumah ini kita dekat sekali ya? Nggak jauh. Nggak jauh. Kira-kira 10 menit kalau nggak salah nih kita. Apa memang Loli sebenarnya ingin lebih dekat ke gini, mama ini? kalau itu gini ya, pasti seorang anak ingin ketemu ibunya, seorang ibu ingin ketemu anaknya. Itu adalah ya sudah seperti itu kodratnya. Itu kodrat. Anak kangen sama ibunya, ibu kangen sama, itu kodrat. Nggak boleh kita pertanyakan. Oke, pasti kangen. Ibu pasti kangen anaknya. Kalau misalnya masih sedikit-sedikit setengah kangen, itu kan karena gengsi. Tapi kodratnya ibu kangen anak, anak kangen ibu. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Beda ya. Ibu melindungi anaknya, anak harus menjaga ibunya. Itu beda bahasanya. Bang boleh diberitahu mungkin ke kita atas nama siapa mungkin Bu atas Loli? Silakan ke pengelola. Yang jelas bukan atas nama Loli, bukan atas pamannya Loli, bukan atas nama Nikita. Makanya kita bisa membawa itu Loli. Saya bilang sama ibu, Bu, ini anak saya Bu, di bawah umur, ngapain dia di sini? Kalau di sini ibu punya aturan, dia tidak memenuhi aturan di sini untuk tempat tinggal. Tolong kami dibantu Bu. Ini Bu kartu keluarganya. Tercatat, ini Nikita Mirzani punya anak, namanya Bu, ini anaknya, ini kakaknya. Ya, jadi gini. Satu yang harus dipahami, yang pertama ya, ini pesannya dari ini kita. Loli itu anaknya dan sampai saat ini ada di dalam kartu keluarga, nggak pernah dicoret-coret. Kalau dicoret pasti ngelibatin saya dan belum tentu juga saya mau. Kalau harus, karena di kakak itu masih anaknya. Yang kedua, Loli tidak ditahan, tidak ada yang menahan, tidak ada yang menahan. Dia di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini adalah ibunya, Nikita Mirzani. Teknis itu menjadi haknya Nikita. Apakah dia sama pamannya biar dia bisa ditenangkan, atau sama adiknya Nikita biar ditenangkan, itu teknis, saya nggak masuk ke sana. Yang saya masuk, Loli tidak ditahan, tidak ada dalam penahanan karena dia anak di bawah umur.
Kalau untuk kondisi saat pemeriksaan dia itu kooperatif apa? Kooperatif aja nggak ada masalah. Ya dia pertama ya dia jelasin semua. Nggak ada sesuatu yang ditutupin. Seperti kayak di apartemen bagi doang berontak-berontak apakah saat pemeriksaan? Nggak ada berontak, nggak ada apa. Ya pertama aja dia marah-marah, ngapain aku di sini? Ya bilang jelasin aja. Bang, katanya nih Mail sama Kanikmir mengalami pengancaman pembunuhan. Gimana Bang? Nah, ini Benar kalau atau memang benar? datanya ada, kalau memang Anda punya, memang ada pada saat itu pengancaman, tapi kita lagi cari dokumennya. Ya kalau memang dokumennya itu memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, saya laporkan pasti. Tapi sejauh apa Bang mungkin pengancamannya? Maksudnya apakah Ya memang mau dibunuh. continue gitu? Mau dibunuh. Saya nggak tahu seperti apa. Yang saya Kan dengar Iqbal sendiri pada saat kejadian itu mau dibunuh. Bentuk ancamannya Mau lewat, dibunuh. maksudnya lewat SMS kah atau ya, DM? telepon. Waktu telepon-teleponan. Tapi waktu itu kan memang situasinya lagi mau ngajak Loli balik. Oh, nah itu terjadi di Kanikmir sama Mas Mail nih ya, dua-duanya? Nggak ada yang saya dengar waktu itu Nikita. Nikita. Kita yang lagi bicara atau dengan siapa dia bicara, karena kan itu pembicaraan Niki itu memang lagi di loudspeaker ya dengar. Terus ancaman itu berlangsung berapa lama Bang? Mungkin Nah, saya nggak dengar, rentang waktunya. nggak hitung waktu, yang jelas ada kalimat itu pengancaman. Tapi kita lagi kumpulin buktinya lagi. Tapi yang Abang tahu sudah berapa kali gitu? Maksudnya apakah 2 kali panggilan? Enggak, belum Satu sempat hari? kita laporkan. Ya, karena kita konsentrasi di persoalan ini, karena ini yang paling penting. Karena ini adalah untuk melindungi anaknya Nikita Mirzani, Loli. Bang, untuk kondisi Kaniki sendiri pasca menjemput Loli seperti Bang, banyak yang bilang katanya Niki ngedrop, gak enak badan pas malam pulang gitu Bang. Ya capek lah ya, jadi mungkin capek karena kan dia kurang tidur malam itu. Terus sama saya pagi sudah saya datengin rumahnya, terus setelah itu gak lama sama-sama dengan saya. Ya cukup lama lah ya, terus habis itu proses di sini, ya wajar kalau dia kecapean. Jadi nggak ada. Yang jelas tujuannya dia adalah mencari keadilan untuk anaknya. Bang, benar nggak Kak Mbak Niki ada luka di hidungnya karena cakaran dari Loli? Nah, saya nggak ngelihat ya. Tapi kalau dia lagi pakai itu, ya memang kan habis lagi dilakukan pengobatan jauh sebelum ada masalah. Oh, berarti tidak ya? Nggak ada apa-apa. Bang, kabarnya Abang mau laporin juga nih nanti hari Senin. Boleh dijelasin ke Bang, ini apa yang mau dilaporkan? Ada sebenarnya info sama teman-teman